Di sini kami akan mempresentasikan tentang mata kuliah kami, yakni Sistem Informasi Manajemen. Materi yang kami bawakan adalah bagaimana sistem informasi manajemen dari perusahaan Gojek. Baik, di sini saya adalah Rafita Sari akan membacakan sebuah materinya dengan teman-teman saya, yakni ada Riki Riantama, Natalia Reni, dan Rita Mariana. Oke, yang pertama kami akan menjelaskan tentang tujuan kami, yakni untuk memenuhi tugas pada mata kuliah SIM. Selain itu juga, makalah ini juga bertujuan untuk menambah wawasan tentang sistem informasi perusahaan Gojek bagi pembaca dan juga penulisnya. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Evan selaku dosen mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang telah memberikan tugas ini sehingga dapat menambah pengetahuan dan wawasan sesuai dengan bidang studi yang kami tekuni. Oke, lanjut kepada materi, yakni latar belakang. Perkembangan sistem informasi manajemen telah menyebabkan terjadinya perubahan yang cukup signifikan terhadap manajemen dalam pola pengambilan keputusan pada tingkat operasional maupun pimpinan pada sebuah jenjang. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi, khususnya internet, telah membawa setiap orang dapat melaksanakan aktivitas dengan lebih akurat, berkualitas, dan tepat waktu. Berikut untuk dasar-dasar materinya, yaitu pengertian dari SIM atau Sistem Informasi Manajemen adalah seperangkat prosedur gabungan untuk mengumpulkan dan menghasilkan data yang handal, relevan, dan terorganisir untuk pengambilan keputusan dalam organisasi. Baik, saya Riki, melanjutkan materi dari kelompok kami. Saya akan menyampaikan tentang tujuan dari sistem informasi manajemen atau mengapa kok kita perlu sistem informasi manajemen dalam suatu perusahaan. Yang pertama adalah untuk mengatur data yang dikumpulkan pada setiap tingkat perusahaan. Jadi ini hubungannya tentang pengambilan atau bisa dikatakan output input dari data yang diperlukan dalam suatu perusahaan itu sendiri. Dan yang kedua, meringkas dan menyajikan data dengan cara memfasilitasi dan meningkatkan kualitas keputusan. Jadi yang kedua ini hubungannya tentang bagaimana caranya mengambil atau menentukan keputusan yang efektif dan efisien, yang tindak lanjutnya mengarah ke strategi. Dan yang ketiga adalah meningkatkan profitabilitas dan produktivitas perusahaan. Jadi di ketiga ini hubungannya tentang bagaimana kita meningkatkan pendapatan atau keuntungan dari suatu perusahaan, yang terutama juga mengedepankan produktivitas dari perusahaan yang menggunakan sistem informasi manajemen itu sendiri. Selanjutnya tentang klasifikasi sistem informasi. Klasifikasi sistem informasi yang kami buat seperti pada slide, kita bentuk seperti struktural, semacam struktural. Paling atas adalah informasi sistem atau sistem informasi itu sendiri. Kemudian ke bawahnya ada dua alur. Alur yang pertama berkaitan tentang operation atau operasional, support, dan sistem. Nah, di bawah alur pertama ada 3 poin. Nah, yang pertama ada transaction, processing, dan sistem. Yang kedua ada proses, kontrol, dan sistem. Dan yang ketiga ada enterprise, collaboration, dan sistem. Itu adalah alur yang pertama. Kemudian adalah alur yang kedua di manajemen, support, dan sistem. Di alur kedua ini juga ada 3 poin,
di bawahnya. Yang pertama ada poin manajemen, information dan sistem. Yang kedua ada discussion, support dan sistem. Dan di poin yang ketiga ada eksekutif, information dan sistem. Demikian tentang klasifikasi dari sistem informasi itu sendiri. Oke, selanjutnya komponen sistem informasi. Dalam komponen sistem informasi ini ada 6 poin, di mana poin yang pertama adalah orang. Ya, tentu kan dalam menjalankan sistem informasi pasti ada orang yang menjalankan, itu sudah pasti. Kemudian basis data. Informasi apa yang akan kita ambil, data apa yang akan kita ambil. Nah, jadi harus punya seperti itu, sudah jelas kan juga. Kemudian jaringan komputer dan komunikasi data, ini sebagai penunjang. Kemudian prosedur atau SOP, jelasnya di setiap perusahaan itu punya sendiri-sendiri dalam membuat SOP. Kemudian ada perangkat lunak atau software, seperti aplikasi-aplikasi yang digunakan setiap perusahaan untuk memperoleh sistem informasi. Dan yang keenam ada perangkat keras atau hardware. Ini juga penunjang yang kita tahu, seperti ada PC, ada laptop, ada telepon, dan lain-lain lah. Seperti itu tentang komponen sistem informasi. Baik, untuk selanjutnya kami akan menyampaikan atau membahas tentang sistem informasi pada suatu perusahaan, di mana perusahaan yang kami bahas adalah Gojek. Nah, sistem informasi pada Gojek dalam materi yang kita bawakan ini kita buat dalam bentuk piramida penghubung antara eksekutif sampai di tingkat paling bawah. Kita bahas dari yang atas dulu. Nah, paling atas ada eksekutif dari Gojek itu sendiri, di mana tugas dari eksekutif itu sendiri adalah sebagai penawaran saham perdana, partnership perusahaan dengan perusahaan yang lain, atau dengan pemerintah juga bisa. Yang ketiga ada kebijakan, penentu kebijakan untuk bersaing dengan kompetitor lainnya. Kita tahu Gojek juga punya kompetitor lah ya. Kemudian di tingkat yang kedua ini ada direktur operasional. Tugasnya adalah pengembangan layanan, pemusatan atau ekspansi usaha. Juga penentuan dan rekrutmen driver dan suksesor layanan lainnya. Jadi tentang operasional apapun dalam perusahaan tersebut yang menanggung jawabi adalah si direktur itu sendiri. Jadi tentang itu sudah ada penanggung jawabnya. Kemudian manajer, di tingkat ketiga ada manajer regional. Nah, setiap wilayah pasti ada manajer regional. Jadi kita tahu Indonesia punya berbagai wilayah, Jawa Timur, Jawa Tengah, DKI Jakarta, ada Jawa Barat. Nah, pasti di setiap wilayah itu ada manajernya. Tugas dari manajer itu sendiri adalah sebagai pengambil data report, kemudian monitoring untuk setiap wilayah yang dinaunginya. Dan yang paling bawah adalah driver atau successor. Jadi tugasnya kita tahu juga booking order, penentuan wilayah, pembayaran, informasi data driver, suksesor, layanan lainnya, informasi layanan misalnya tarif. Jadi hubungannya langsung dengan itu. Jadi kita menyampaikan dalam setiap posisi-posisi tersebut ada ranahnya masing-masing. Ranah paling atas, kemudian nomor 2, nomor 3, dan yang terakhir. Dan untuk EIS, DSSS, MIS,
TPS, PCS, dan ECS itu nanti akan disampaikan oleh teman saya. Demikian untuk penyampaian informasi dari saya, Ricky. Terima kasih. Yang terhormat Pak Evan dan teman-teman yang saya kasihi, nama saya Natalia Renitiasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi operasi bisnis. Secara umum atau secara garis besar itu ada tiga tahapan. Yang pertama, Transaction Processing Systems, yaitu mencatat dan memproses data hasil dari transaksi bisnis seperti penjualan, pembelian, dan perubahan persediaan. Kemudian yang kedua, Process Control Systems, yaitu karakteristik dari sistem informasi yang menjaga proses kegiatan bisnis. Kemudian yang ketiga, Enterprise Collaboration Systems, yaitu sistem informasi lintas fungsional untuk meningkatkan komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi di antara anggota dari operasi bisnis. Kemudian saya juga akan menjelaskan tentang sistem informasi yang ada di aplikasi Gojek, di mana kelompok kami yang terdiri dari Dela, Ricky, Rita, dan saya Natalia Reni membahas tentang sistem informasi ini. Sistem informasi di dalam operasi Gojek itu mencakup 3. Yang pertama, TPS, yaitu sistem pembayaran Gojek masuk ke dalam Transaction Processing System, di mana sistem informasi berfungsi sebagai pengatur alur keluar masuknya transaksi yang terjadi di Gojek. Kemudian PCS, di mana semua proses pemesanan atau booking merupakan bagian dari sistem informasi, di mana langkah yang dilakukan bertahap sesuai dengan SOP yang telah ditentukan. Ini merupakan fungsi dari proses control system. Selanjutnya ada ECS, di mana Gojek menghubungkan seluruh cabang di berbagai daerah ke dalam suatu jaringan Gojek untuk memberikan informasi mengenai driver atau suksesor layanan lainnya, baik nama, foto, serta driver mengetahui nama serta nomor HP customer, sehingga customer dan driver bisa berkomunikasi secara langsung. Kemudian untuk sistem informasi pengambilan keputusan manajemen, itu ada 3 tahapan. Yang pertama, Management Information Systems, yaitu menyediakan laporan informasi bagi pihak manajemen, menyajikan informasi yang detail dan rangkuman informasi pilihan, serta berguna untuk efisiensi operasional. Kemudian ada Decision Support System, yaitu di mana sistem informasi yang menggunakan model keputusan dan data khusus untuk membantu proses pengambilan keputusan bagi manajemen. Lalu selanjutnya ada Executive Information System, di mana sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan informasi bagi manajemen eksekutif. Tujuannya menyediakan dengan akses yang mudah dan cepat tentang informasi selektif faktor-faktor kunci dalam menjalankan tujuan strategis perusahaan bagi manajemen eksekutif. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana sistem informasi pengambilan keputusan manajemen yang ada di aplikasi Gojek. Yang pertama itu ada MIS, laporan data, monitoring layanan dan customer relationship management.
adalah bentuk sistem informasi pada Gojek yang memudahkan pihak manajemen mendapatkan data khusus. 2. Ada DSS, yaitu data khusus dalam sistem informasi yang didapat dari pengumpulan data sebelumnya menjadi acuan manajer Gojek sebagai bahan keputusan untuk memusatkan atau mengekspansi usaha penentuan dan rekrutmen driver atau suksesor layanan baru serta pengembangan layanan. Lalu selanjutnya EIS, yaitu eksekutif Gojek memanfaatkan sistem informasi untuk menentukan kebijakan bagi peningkatan keseluruhan perusahaan seperti penawaran saham perdana atau IPO agar potensi pertumbuhan lebih cepat, menjalin kerjasama dengan perusahaan lainnya, serta menganalisa kompetitor dan membuat kebijakan agar dapat bersaing. Itu tadi penjelasan saya tentang sistem informasi secara khusus yang berada di aplikasi Gojek. Untuk selanjutnya tentang teknologi akan dijelaskan oleh teman saya, Rita. Terima kasih. Teknologi informasi yang digunakan oleh perusahaan Gojek. Yang pertama adalah teknologi end user. End user adalah sistem informasi yang berbasis komputer yang secara langsung mendukung aplikasi operasional dan manajerial dan end user. Contohnya ya seperti aplikasi yang ada di dalam smartphone. Yang kedua, teknologi database. Teknologi database adalah susunan record data operasional lengkap dari suatu organisasi atau perusahaan yang diorganisir dan disimpan secara terintegrasi dengan menggunakan metode tertentu sehingga mampu memenuhi informasi yang optimal yang dibutuhkan oleh para pengguna, seperti cloud computing, smartphone storage. Yang ketiga, API Applications Programming Interface, yaitu perangkat lunak yang mengizinkan dua aplikasi terhubung satu sama lain. Dengan kata lain, merupakan sebuah perangkat lunak yang mengizinkan atau menghubungkan dua aplikasi. Tidak hanya itu, namun juga digunakan untuk membuat software dan aplikasi oleh para developer seperti Google Maps, Google Plus, Transjakarta, dan lain-lainnya. Yang selanjutnya, payment. Payment adalah ketentuan pembayaran yang dibuat oleh supplier atau vendor kepada pelanggan, atau bisa juga dikatakan dengan term of payment adalah ketentuan cara pembayaran yang dibuat oleh penjual kepada pembelinya. Seperti di Gojek, kita menggunakan sistem GoPay atau online credit. Dan yang terakhir, customer service. Customer service adalah setiap kegiatan yang ditujukan untuk memberikan kepuasan melalui pelayanan yang diberikan seseorang kepada kliennya dalam menyelesaikan masalah dengan yang memuaskan. Pelayanan yang diberikan termasuk menerima keluhan atau masalah yang sedang dihadapi. Di dalam perusahaan Gojek, customer service yang disediakan dapat berupa sosial media, website, dan call center. Pentingnya sistem informasi bagi perusahaan. Yang pertama, mendorong perusahaan sadar bahwa data informasi perusahaan dapat dikelola lebih baik. Dengan adanya sistem informasi dalam perusahaan, maka perusahaan mampu memberikan penilaian terhadap data informasi yang ada di dalam perusahaan tersebut. Apakah data informasi yang tersedia di dalam perusahaan dikelola dengan baik atau tidak, dengan tujuan meningkatkan performa serta produktivitas bagi perusahaan maupun karyawan. Yang kedua, menghindari kesalahan fatal akibat kelalaian sumber daya manusia, meskipun dengan sebuah sistem informasi tetap harus menggunakannya. Dengan adanya sistem informasi di dalam suatu perusahaan, kita dapat menghindari terjadinya kesalahan yang dilakukan oleh sumber daya manusia. Misalnya seperti kelalaian dalam menggunakan mesin dalam pabrik untuk memproduksi suatu produk atau kurangnya perawatan atau pemeliharaan terhadap alat-alat yang sangat dibutuhkan dalam proses produksi.
di mana apabila terjadi kerusakan pada alat-alat tersebut, maka akan menghambat pada produktivitas serta menambah biaya yang harus dikeluarkan untuk mengganti atau memperbaiki alat tersebut. Yang ketiga, kemudahan manajemen perusahaan dalam segi waktu dan keefektifan. Sistem informasi manajemen memiliki manfaat yang sangat besar di dalam suatu perusahaan, yaitu kemudahan dalam melakukan monitoring atau pengawasan, mengevaluasi, memantau perkembangan perusahaan, keuntungan yang diperoleh, dan lain sebagainya. Yang keempat, perusahaan akan lebih peka terhadap kekeliruan dan kelengkapan informasi data pada perjalanan bisnis perusahaan. Sistem informasi yang ada akan diberi nilai, apakah terdapat informasi yang salah, apakah informasi yang disajikan lengkap. Hal ini bisa terjadi apabila sistem informasi manajemen dalam perusahaan tersebut selalu diterapkan di dalam perjalanan bisnis perusahaan. Dan yang terakhir, yang kelima, mengendalikan kinerja bisnis. Dengan adanya sistem informasi di dalam perusahaan, maka perusahaan tersebut dapat menentukan atau memberikan target atau tindakan-tindakan lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kondisi perusahaan dengan menjadi lebih baik. Misalnya, dalam divisi pemasaran, memberikan penilaian pada setiap wilayah yang dipasarkan, sehingga kita dapat mengetahui wilayah mana yang memiliki penjualan yang terendah, dengan memberikan diskon atau promosi pada daerah-daerah tersebut agar penjualan dapat mencapai sesuai dengan targetnya. Kelebihan dari sistem informasi manajemen. Di dalam sebuah sistem informasi manajemen terdapat kelebihan-kelebihan, yaitu terdiri dari yang pertama, meningkatkan efisiensi operasional investasi di dalam teknologi sistem informasi yang dapat menolong operasi perusahaan menjadi lebih efisien. Di mana efisien operasional ini mampu membantu perusahaan dalam menjalankan strategi keunggulan biaya atau yang disebut dengan istilah low cost leadership, yang dengan menanamkan investasi pada teknologi sistem informasi, perusahaan juga dapat menanamkan rintangan untuk memasuki industri tersebut dengan jalan meningkatkan besarnya investasi atau kerumitan teknologi yang diperlukan untuk memasuki persaingan pasar. Selain itu, cara lain yang dapat ditempuh adalah mengikat konsumen dan pemasok dengan cara membangun hubungan baru yang lebih bernilai dengan mereka. Yang kedua, memperkenalkan inovasi dalam bisnis penggunaan ATM atau Automated Teller Machines dalam perbankan, yang merupakan contoh yang baik dari inovasi teknologi sistem informasi. Dengan adanya ATM, bank-bank besar dapat memperoleh keuntungan strategis melebihi pesaing mereka yang berlangsung beberapa tahun. Penekanan utama di dalam sistem informasi strategis adalah membangun biaya pertukaran atau switching cost ke dalam hubungan antara perusahaan dengan konsumen atau pemasoknya. Sebuah contoh yang bagus dari hal ini adalah sistem reservasi penerbangan terkomputerisasi yang ditawarkan kepada agen perjalanan oleh perusahaan penerbangan besar. Bila sebuah agen perjalanan telah menjalankan sistem reservasi terkomputerisasi tersebut, maka mereka akan segan untuk menggunakan sistem reservasi dari penerbangan lainnya. Yang ketiga, membangun sumber-sumber informasi strategis. Teknologi sistem informasi memampukan perusahaan untuk membangun sumber informasi strategis sehingga mendapat kesempatan dalam keuntungan yang strategis. Hal ini berarti mereka memperoleh perangkat keras dan perangkat lunak, mengembangkan jaringan telekomunikasi, menyewa spesialis sistem informasi, dan melatih end users. Sedangkan kelemahan dari sistem informasi manajemen yaitu dapat memberikan dampak bagi lingkungan sosial seperti pengurangan tenaga kerja sehingga dapat menambah angka pengangguran. Fungsi manusia sebagai tenaga kerja banyak tergantikan oleh teknologi-teknologi yang ada. Karena dengan teknologi tersebut, perusahaan merasa lebih diuntungkan. Selain itu, dengan adanya sistem informasi manajemen tersebut, membuat ketergantungan manusia terhadap sistem informasi manajemen tersebut, sehingga mengesampingkan rasionalitas manusia itu sendiri. Kesimpulan dan saran.
Kesimpulan, sistem informasi manajemen adalah sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan sumber daya manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur oleh akuntansi manajemen untuk memecahkan masalah bisnis seperti biaya produk, layanan, atau suatu strategis bisnis. Peranan sistem informasi di era modern sangat penting digunakan dalam suatu perusahaan. Selain meningkatkan efektivitas dalam pengelolaan informasi, juga memberikan dampak yang baik dalam memberikan pelayanan kepada konsumennya. Sistem informasi juga bisa dijadikan sebagai suatu keunggulan yang kompetitif yang dimiliki oleh perusahaan dalam melawan pesaing bisnis. Sarannya, sejauh ini di dalam aplikasi Gojek belum ada tombol keselamatan untuk pelanggan yang melakukan order ojek namun yang mengalami sebuah ancaman di tengah perjalanan. Sebaiknya untuk kedepannya perusahaan Gojek menyediakan sebuah tombol di mana pelanggan dapat menekan tombol tersebut apabila mengalami gangguan keselamatan bagi konsumen itu sendiri. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila teman-teman yang masih bingung atau ingin bertanya, bisa memberikan pertanyaannya melalui kolom komentar dan akan dijawab oleh anggota grup presentasi kami. Terima kasih.